Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Frizky Ramadan Wiganda dengan NPM 2403202405002. Yang saya hormati Ibu Asri Widyasanti selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Penyimpanan Bahan dan Produk Agroindustri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil review dan statis dari ketiga artikel ilmiah yang membahas tentang teknologi penyimpanan kentang berbasis pendekatan fisik dan biologis modern. Ketiga artikel ini secara umum menyoroti permasalahan kehilangan mutu kentang selama penyimpanan, baik dari sisi tekstur, bobot, maupun karakteristik kimianya. Untuk artikel pertama, ini menyoroti pentingnya kualitas tekstur kentang dalam industri pengolahan dan bagaimana tekstur tersebut terpengaruh oleh penyimpanan pasca panen. Penurunan aktivitas enzim pektin metilesterase atau PME selama penyimpanan dianggap sebagai salah satu faktor utama pelunakan tekstur saat dimasak. Adapun kerangka pemikiran pada artikel ini didasarkan pada pemikiran bahwa PEF mampu meningkatkan aktivitas PME melalui elektroporasi. Sedangkan pemanasan ringan pada suhu 60 derajat Celcius mampu mengaktifkan PME tanpa merusak jaringan. Kombinasi keduanya dihipotesiskan mampu menjaga tekstur pektin dan memperlambat degradasi tekstur selama pemasakan intensif. Untuk metode yang digunakan menggunakan 3 waktu simpan kentang, yaitu 11, 17, dan 27 minggu. Perlakuan dilakukan dengan variasi PEF, pemanasan ringan, dan kombinasi PEF T60. Parameter yang diukur antara lain kekerasan umbi, derajat metilesterifikasi pektin, dan degradasi tekstur pada saat pemasakan lanjutan. Untuk hasil dan pembahasan pada artikel ini berdasarkan grafik total specific energy input dan relative hardness, kombinasi PEF T60 mampu mempertahankan tekstur kentang lebih baik dibanding perlakuan tunggal. Aktivitas PME terbukti menurun seiring lama penyimpanan, sehingga efisiensi pre-treatment juga berkurang. Untuk kesimpulan pada artikel ini, kombinasi PEF dan pemanasan ringan terbukti efektif dalam mempertahankan tekstur kentang pasca pemasakan. Namun, efektivitas ini menurun pada umbi yang telah lama disimpan karena berkurangnya respon fisiologis kentang terhadap perlakuan awal. Untuk artikel kedua, ini menyoroti upaya mengurangi kehilangan berat alami kentang selama penyimpanan jangka panjang yang disebabkan oleh respirasi, transpirasi, dan pertumbuhan tunas. Adapun kerangka pemikiran dari artikel ini didasarkan pada pemikiran bahwa radiasi UV digunakan karena kemampuannya dalam merusak DNA mikroorganisme, menyoroti upaya mengurangi kehilangan berat alami kentang selama penyimpanan jangka panjang yang disebabkan oleh respirasi, transpirasi, dan pertumbuhan tunas. Adapun kerangka pemikiran dari artikel ini didasarkan pada pemikiran bahwa radiasi UV digunakan karena kemampuannya dalam merusak DNA mikroorganisme, menstimulasi respon antitunas, serta mengurangi laju respirasi dan transpirasi. UVC diyakini bekerja paling efektif
di fase akhir penyimpanan saat aktivitas fisiologis meningkat. Adapun metode pada artikel ini menggunakan 3 varietas kentang disinari UVC selama 900 detik sebelum disimpan dalam gudang dingin profesional. Penyimpanan dilakukan selama 3 musim dan pengamatan mencakup bobot umbi serta jumlah dan berat tunas. Untuk hasil dan pembahasan pada artikel ini menunjukkan grafik weight loss, menunjukkan UVC efektif mengurangi kehilangan bobot terutama pada varietas jelly. Grafik sprouting rate mengindikasikan penghambatan tunas secara signifikan oleh perlakuan UVC. Efek paling kuat terlihat pada akhir masa simpan. Maka dari itu, artikel ini mempunyai kesimpulan radiasi UVC terbukti sebagai metode fisik non-kimia yang efektif dalam menurunkan kehilangan bobot dan menghambat pertumbuhan tunas kentang, terutama pada varietas tertentu dan pada akhir periode penyimpanan. Selanjutnya, saya akan membahas pada artikel ketiga. Untuk pendahuluan pada artikel ini menyoroti penggunaan lapisan pelindung yang dapat dimakan untuk mempertahankan mutu kentang selama penyimpanan dalam berbagai kondisi suhu dan kelembapan. Untuk kerangka pemikiran pada penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa edible coating berfungsi sebagai penghalang gas dan air, memperlambat respirasi dan transpirasi, serta dapat mengandung zat aktif seperti minyak esensial yang berperan sebagai antimikroba dan inhibitor tunas. Untuk metode yang digunakan pada artikel ini menggunakan 3 kultivar kentang dan 7 formula coating berbahan dasar alginat, pati, zein, sitosan, serta minyak esensial. Uji dilakukan di 3 kondisi penyimpanan: kelembaban, tinggi HRHSC, kelembaban rendah LRHSC, dan suhu ruang. Untuk hasil pembahasan pada grafik artikel ini menunjukkan grafik weight loss dan firmness menunjukkan bahwa coating paling efektif di kondisi LRHSC dan suhu ruang, terutama formulasi F2 menggunakan alginat dan F7 menggunakan komposit. Grafik sprouting rate dan sensory evaluation memperkuat efektivitas F4 dan F5 dalam menunda tunas dan meningkatkan penerimaan visual produk. Untuk kesimpulan pada artikel ini, edible coating secara signifikan dapat memperpanjang daya simpan kentang dengan menekan kehilangan bobot, mempertahankan tekstur, dan meningkatkan kualitas sensori terutama di kondisi RH bobot, mempertahankan tekstur, dan meningkatkan kualitas sensori terutama di kondisi RH rendah dan suhu ruang. Pada tabel ketiga, artikel yang telah ditelaah menampilkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam pengolahan mutu kentang selama penyimpanan. Artikel pertama menitik beratkan pada kombinasi teknologi fisik Pulse Electric Field atau PEF dan perlakuan termal ringan menggunakan suhu 60 derajat Celcius yang bertujuan mempertahankan tekstur kentang selama pemasakan, terutama setelah penyimpanan jangka panjang. Artikel ini menunjukkan bahwa kombinasi PEF dan pemanasan ringan efektif menjaga kekerasan kentang saat dimasak. Meskipun efektivitasnya menurun seiring dengan lamanya penyimpanan akibat penurunan aktivitas enzim pektin metilestearase atau PME. Sementara itu, artikel kedua berfokus pada penggunaan radiasi UVC sebagai metode fisik non-kimia untuk menekan kehilangan bobot dan pertumbuhan tunas.
Perlakuan ini paling efektif diterapkan menjelang akhir masa penyimpanan dan menunjukkan hasil yang signifikan, terutama pada varietas jelly yang sangat responsif terhadap stimulasi fisiologis akibat radiasi UVC. Namun, tidak semua varietas menunjukkan respon yang sama. Varietas Yukon Gold misalnya tergolong stabil dan kurang merespon perlakuan. Pada artikel ketiga, meneliti menggunakan edible coating berbasis alginat, pati, chitosan, dan minyak esensial sebagai pelapis permukaan kentang. Pendekatan ini terbukti sangat efektif dalam menurunkan laju transpirasi dan mempertahankan mutu sensoris kentang, terutama kondisi penyimpanan bersuhu ruang dan kelembaban rendah. Formulasi tertentu seperti F2 berbasis alginat dan F7 menggunakan composite coating menunjukkan hasil yang konsisten dalam mempertahankan bobot, kekerasan, serta meningkatkan skor sensoris produk. Namun, pengaruhnya terhadap senyawa bioaktif seperti fenolik total dan gula reduksi relatif tidak signifikan. Secara umum, masing-masing teknik memiliki keunggulan, tergantung pada konteks dan tujuan akhir penyimpanan. PEF T60 ideal untuk mempertahankan kualitas kentang olahan. UVC unggul untuk mengurangi kehilangan berat di gudang simpan. Dan edible coating lebih aplikatif untuk produk segar dalam rantai distribusi suhu ruang. Maka dari itu disimpulkan pada keseluruhan artikel 1, 2, dan 3 berdasarkan hasil telaah ketiga artikel ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan penyimpanan kentang yang optimal bersifat multifaktorial dan kontekstual. Kombinasi PEF dan pemanasan ringan efektif dalam menjaga tekstur kentang olahan, namun terbatas pada kentang segar yang masih aktif enzimatis. Radiasi UVC adalah pendekatan fisik non-kontak yang efisien untuk menekan kehilangan bobot dan pertumbuhan tunas, terutama untuk varietas sensitif. Sementara itu, edible coating berbahan aktif sangat aplikatif untuk memperpanjang daya simpan dan memperbaiki tampilan produk pada rantai distribusi suhu ruang. Oleh karena itu, pendekatan holistik dengan edible coating berbahan aktif sangat aplikatif untuk memperpanjang daya simpan dan memperbaiki tampilan produk pada rantai distribusi suhu ruang. Oleh karena itu, pendekatan holistik dengan mempertimbangkan jenis kultivar, kondisi penyimpanan, serta tujuan pasar akhir, olah atau segar perlu diintegrasikan dalam sistem penyimpanan kentang yang efektif. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai 3 teknologi penyimpanan kentang berdasarkan artikel ilmiah yang telah dikaji. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi inovatif yang dapat diterapkan dalam praktik pertanian dan pasca panen modern. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.